Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky sama Ibu Menik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Apa kabar nih hari ini nih? Alhamdulillah Alhamdulillah kabar baik, Pak Pak, Ali. sehat. Oke, untuk kesempatan kali ini, jadi Pak Rizky sebagai coach dan Ibu Menik sebagai coach. Jadi saya mau tanya-tanya sedikit kepada coach dulu ya, Pak Rizky ya. Oke, siap, Pak Ali. Oke, untuk Pak Rizky, menurut Bapak pada percakapan kali ini, kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Baik, Pak Ali. Dalam latihan praktik coaching pada hari ini, jadi kompetensi yang ingin saya capai itu, Pak, di mana kehadiran atau presence, Pak. Nah, jadi kalau presence ini ibaratnya itu adalah sebuah kehadiran. Jadi benar-benar hadir untuk coach, Pak, di mana tidak hanya raga tapi juga pikiran dan jiwanya itu hadir, Pak. Jadi kita bisa menjadi seorang yang penuh perhatian, kepedulian. Nah, jadi totalitas, Pak, untuk mengembangkan coach kita, Pak. Kemudian juga berikutnya adalah mengenai pertanyaan yang berbobot. Nah, itu mudah-mudahan nanti saya bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kemudian juga yang berikutnya adalah mampu mendengarkan dengan baik apa yang menjadi jawaban dari coach saya, Pak. Jadi seperti itu, Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Rizky. Sekarang kepada Ibu Menik sebagai coach, materi atau topik pembicaraan kita hari ini mengenai apa Bu? Apakah tentang perencanaan, permasalahan atau apa yang lain Bu? Iya, tentang pemecahan masalah ya Pak ya. Oke, berarti kita Ya, bisa Bu. sudah mulai Bu ya, Pak ya. Bisa Pak. Oke, silahkan Bapak Ibu dimulai. Oke. Terima kasih, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Apa kabar, Bu Meni? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Bapak nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Oke. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ya, Bu ya. Iya Pak, Alhamdulillah. Oke. Sudah saya tunggu-tunggu kesempatan ini Pak. Oke, Bu. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita ada waktu, Bu ya, untuk bincang-bincang, Bu ya. Iya Pak. Oke. Jadi Bu Menik, ini kan Bu Menik unit kerjanya di SLB ya, Bu? Iya Pak, betul Pak. Oke, Bu. Saya kan juga guru, Bu. Jadi yang kalau kita melihat di dalam ruang lingkup SLB, Bu ya. Jadi saya kira Bu Menik udah sangat paham sekali mengenai kendala-kendala ataupun hambatan-hambatan dalam rangka melaksanakan pembelajaran di SLB ya, Bu ya. Nah, jadi saya tertarik ini, Bu, mengenai pengalaman Ibu selama menjadi guru di SLB, Bu. Apa saja, Bu, kendala ataupun permasalahan yang sering Ibu hadapi di dalam interaksi dengan para peserta didik Ibu? Iya Pak Rizky, jadi kendala-kendala yang saya hadapi sejak awal saya berada di SLB, saya baru Pak sebenarnya di SLB ini, dan basicnya saya kan guru mata pelajaran. Jadi tentulah banyak yang saya temukan masalah-masalah ini Pak. Seperti itu Pak. Atau Oh, baik. saya bercerita ya Pak ya? Boleh, Bu. Iya. Silakan, Bu. Gimana, Bu? Jadi kalau kendala yang pertama itu kemampuan bahasa saya Pak. Jadi karena saya tadi basicnya bukan PLB, saya guru mata pelajaran. Jadi saya untuk berkomunikasi dengan anak-anak yang tunarungu itu ada kesulitan Pak. Gimana ya? Saya mau menyampaikan pembelajaran, mereka nggak paham apa yang kita maksudkan, seperti itu Pak. Itu
kendala yang utamanya ya Pak ya di SLB. Oke, Bu. Jadi ini juga luar biasa bagi saya, Bu, karena basic Ibu merupakan guru mata pelajaran ketika Ibu ditempatkan di unit kerja Ibu ya, di dalam ruang lingkup di mana kita menangani siswa yang berkebutuhan khusus, Bu ya. Nah, di situ, Bu, di dalam kegiatan pembelajaran tadi Ibu sebutkan ketika Ibu menjelaskan ataupun dalam rangka mengelola kelas, mungkin ada sebagian daripada siswa Ibu yang masih belum mengerti, Bu ya. Nah, di situ memang menjadi sebuah kendala, Bu ya, di mana komunikasi menjadi terhambat. Nah, saya mau tanya sama Ibu nih, untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi Ibu dengan peserta didik, biasanya seperti apa, Bu, cara Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam berkomunikasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu, Bu? Jadi ya terus apa namanya, saya memaksa gitu, walaupun sampainya kayak gimana ya dalam komunikasi itu, saya berusaha terus apa ya Pak ya, kayak mengasah gitu Pak, saya paksa untuk berbicara dengan mereka dengan bahasa isyarat, maksudnya semampu saya gitu Pak. Karena kalau menunggu saya sudah mahir ibaratnya itu, ya sampai kapan gitu pembelajaran jadinya terhambat. Jadi saya memaksa diri semampu saya seperti menyampaikan dengan bahasa tubuh, ekspresi. Nah, memang kesulitannya nanti kalau di kelas rendah ya mereka belum bisa membaca, kalau di kelas tinggi ada sih mereka ada yang sudah bisa membaca. Nanti kalau mereka nggak paham apa maksudnya, bisa dengan saya sampaikan lewat tulisan seperti itu. Nah, jadi itu Pak, jadi saya paksa nanti kalau mereka mungkin akan bertanya pas nggak paham tuh apa maksudnya gitu, jadi balik menjelaskan dengan berbagai ekspresi seperti itu Pak. Dan selain itu juga saya belajar otodidak ya Pak ya, dari buku, dari media online juga seperti itu Pak. Oke. Jadi luar biasa sekali, Bu ya. Selain daripada inisiatif dari Ibu Menik sendiri ya, baik itu lewat buku ataupun juga kalau kita lihat anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk komunikasi itu menjadi salah satu faktor penunjang di dalam mendukung proses pembelajaran kita, Bu ya. Nah, jadi Bu, selama Ibu menjadi guru di sekolah Ibu, sarana pendukung ataupun fasilitas yang ada itu, Bu, dapat nggak, Bu, mendukung proses pembelajaran Ibu di dalam mengelola kelas Ibu? Seperti buku-buku ya Pak ya, sebenarnya masih belum memadai sih Pak. Jadi ya berusaha mencari sendiri secara mandiri lah Pak, lewat media online. Kalau di sekolah sendiri memang ada keterbatasan lah untuk fasilitas seperti itu Pak. Oke. Jadi walaupun ada mempunyai keterbatasan, Bu ya, tapi Ibu tetap berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta didik Ibu ya. Nah, jadi kalau kita melihat situasi ketika di pembelajaran ataupun pada saat pengelolaan kelas, Ibu, nah tadi berbicara masalah hambatan ataupun kendala, Ibu, apakah ketercapaian di dalam kurikulum di satuan pendidikan Ibu, apakah bisa diolah secara optimal ketika Ibu sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran, Bu? Apakah semua kompetensi itu harus tercapai semuanya, ataupun mungkin beberapa saja yang bisa tercapai, Bu, menurut pengalaman Ibu? Beberapa saja sih Pak yang bisa tercapai. Bisa diceritakan Ibu contohnya seperti apa ya, Bu? Karena tadi ya Pak ya, keterbatasan kosakata dalam
komunikasi. Jadi itu saya rasa sebagai penghambat untuk menyampaikan tadi. Jadi tidak bisa, mungkin diantaranya ada yang bisa, tergantung kemampuan menerima si anaknya itu, Pak. Oh, jadi kemampuan dari anak sendiri juga salah satu faktor pendukung, Bu, ya. Di mana juga inisiatif untuk menggerakkan anak juga perlu mendapatkan stimulus sepertinya dari guru, Bu, ya. Nah, ada nggak, Bu, kira-kira, Bu, ataupun menurut Ibu sendiri, di dalam pelaksanaan pembelajaran itu antara rekan sejawat maupun pimpinan Ibu mendukung kegiatan di dalam proses pembelajaran Ibu, sehingga pembelajaran Ibu tercapai? Iya, jadi untuk lingkungan sekolah, saya rasa mendukung ya Pak ya. Nampak dari pernah kan ditunjuk untuk mengikuti BIMTEK gitu, juru bahasa isyarat. Jadi saya rasa itu salah satu faktor pendukungnya Pak. Oke. Berarti pimpinan ataupun kepala sekolah Ibu sangat mendukung, Bu, ya, untuk peningkatan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah Ibu, ya. Nah, di mana kalau berdasarkan pengamatan, Bu, ya, jadi anak-anak berkebutuhan khusus di sini biasanya mereka selalu mendapatkan arahan atau bimbingan secara langsung. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi mereka sendiri, Bu, sebagai peserta didik, ada nggak, Bu, semacam program khusus bagi mereka, di mana mereka nanti juga mampu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, Bu? Program ya Pak ya. Sementara sih belum ada ya Pak ya, terkait dengan mata pelajaran saya kan ini Pak ya. Sementara belum ada Pak. Oke. Jadi sementara belum ada, Bu, ya. Kalau menurut Ibu sendiri, dalam rangka mendukung proses pembelajaran Ibu di kelas tadi, sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh Ibu dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi Ibu tadi, sehingga pelayanan kepada peserta didik itu dapat terlaksana secara optimal, Ibu? Iya, jadi ya banyak belajar sih Pak ya, harusnya saya gitu. Jadi kalau saya masih merasa kurang tadi tercapai, mestinya saya tuh harus rajin mencari sumber media belajar gitu. Dan sudah saya pahami tadi di sekolah juga fasilitas kurang. Kalau misalkan menunggu adanya BIMTEK juga ya walaupun pernah gitu, tapi kan namanya menunggu itu jarang gitu kesempatan, bahkan dalam 3 tahun ini hanya 1 kali Pak. Jadi mungkin kalau bagi saya sih Pak, harus saya yang aktif gitu mencari sumber belajar di media online seperti itu Pak. Baik, Ibu. Jadi luar biasa sekali, Ibu. Kalau menurut Ibu, kita sebagai guru, khususnya guru pendidikan luar biasa, tentunya mempunyai bekal yang khusus, Bu, ya. Tidak seperti kita pembelajaran konvensional yang siswanya semua dalam keadaan normal, Bu, ya. Oke. Nah, jadi yang bisa kita berikan adalah bagaimana kontribusi kita sebagai guru untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk anak didik kita, sehingga mereka mampu memahami apa yang kita ingin sampaikan, Bu, ya. Nah, jadi terkait tadi, Ibu, saya tertarik penggunaan media, Ibu, ataupun fasilitas yang digunakan di sekolah Ibu dalam rangka mendukung proses pembelajaran tersebut. Media apa saja, Ibu, yang bisa ataupun yang sering Ibu lakukan ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, Ibu? Nah, jadi
dengan hambatan tunarungu itu media pembelajaran yang saya gunakan lebih ke media pembelajaran interaktif ya Pak. Mereka bisa saya arahkan untuk menggunakan media digital Pak. Jadi ada, walaupun tidak mengandalkan suara, misalkan kuis-kuis seperti itu kan Pak. Jadi ada gambar, ada gambar gitu, ada berisi di sana persoalan-persoalan tentang pelajaran seperti itu Pak. Atau media lain yang saya gunakan alat peraga. Jadi alat peraga langsung gitu Pak. Itu untuk menunjang Pak. Baik Ibu, jadi untuk menunjang pembelajaran Ibu, jadi banyak sekali mungkin alat peraga yang hendaknya digunakan guru Bu ya, untuk mendukung proses pembelajaran khususnya di sekolah Ibu. Nah, yang terakhir pertanyaan dari saya Bu, harapan Ibu dalam mewujudkan peserta didik Ibu yang nantinya mereka akan diarahkan untuk menjadi seorang pribadi yang mandiri dan tentunya mempunyai kompetensi, pengetahuan. Seperti apa harapan Ibu untuk mereka, Bu? Iya, harapan saya mereka memiliki, itu tadi Pak, yang seperti yang Bapak sampaikan, memiliki kemandirian, kemudian memiliki pengetahuan dan lain sebagainya. Itu ya tadi disitulah peran kita sebagai guru ya Pak ya, untuk menuntun mereka. Jadi berusahalah dengan mereka berusaha menciptakan komunikasi yang baik dengan mereka. Jadi supaya apa-apa yang kita ajarkan itu tersampaikan dengan tepat sasaran gitu pada anak-anak berkebutuhan khusus, Pak. Oke. Baik, Ibu Menik, luar biasa sekali apa yang menjadi pengalaman-pengalaman Ibu selama menjadi guru di sekolah Ibu, sangat luar biasa sekali. Dan tentunya tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama ya Bu ya. Jadi perlu keahlian khusus dalam penanganan siswa berkebutuhan khusus Bu ya. Nah jadi besar harapan saya Ibu juga nantinya akan mendapatkan peserta didik yang sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih Ibu Menik atas bincang-bincang hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali ya Bu ya. Iya, Kita terima kasih sharing-sharing, Pak. nanti kita berbagi pengalaman ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih juga sudah mau bersedia ya Pak ya mendengarkan permasalahan saya selama ini di SLB seperti itu Pak. Ya siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk praktek coachingnya. Jadi kita refleksi sedikit untuk Pak Rizky dan Bu Menik ya. Ya Pak. Untuk Pak Rizky dulu, yang pertama, hal baik apa yang sudah Bapak lakukan pada saat praktek coaching tadi Pak? Oke. Dari praktik coaching tadi, saya berusaha untuk ada bagi coach saya, Pak. Jadi mudah-mudahan presence ini mampu saya kembangkan lagi. Dan tentunya juga selain itu, dalam coaching tadi ada sedikit kendala, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi, Pak. Ada pertanyaan yang mungkin sedikit banyaknya pertanyaan tersebut bisa dikatakan masih kurang berbobot gitu Pak. Nah, kemudian juga dalam praktik coaching tadi di mana komunikasi yang efektif itu yang menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan saya dalam menggali informasi dari coach saya Pak.
Mungkin seperti itu, Pak. Oke, berarti hal apa aja nih yang perlu Bapak tingkatkan dari praktek coaching tadi? Oke. Jadi yang mesti saya tingkatkan adalah keterampilan dalam mengolah diksi, dalam membuat sebuah pertanyaan, dan pertanyaan tersebut mempunyai spesifikasi sendiri, Pak. Jadi tentunya kita harus menggolongkan pertanyaan yang bisa dijawab secara terbuka. Nah, itulah yang punya tantangan seorang coach juga harus punya semacam keahlian tersendiri untuk mampu menggali jawaban-jawaban yang diinginkan. Nah, sehingga yang perlu ditingkatkan bagi saya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, Pak, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rizky. Sekarang untuk Bu Menik, bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan percakapan coaching tadi Bu? Iya, perasaan saya ya Pak ya, coach saya tadi benar-benar menggiring coaching ini tidak seperti kayak di pojokkan, kayak membuat saya merasa seperti apa gitu Pak. Jadi mengalir aja kayak bincang-bincangnya itu, tapi tersampaikan apa yang menjadi masalah saya, dan kemudian saya bisa menemukan sendiri solusinya gitu. Dan tanpa disadari tadi ternyata ada gitu solusinya dari saya juga gitu. Bagaimana cara menangani permasalahannya itu gitu. Coba. Oke, terima kasih Bu Menik dan Pak Rizky. Saya rasa cukup untuk kegiatan coaching kita kali ini. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali.